Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Salis. Saya akan mengajarkan mengenai materi sudut kelas 5 sekolah dasar pada kurikulum Merdeka. Oke, kita klik play. Nah, di sini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran mengenai materi sudut di kelas 5. Bisa dibaca tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Next, di sini ada subbab materi dari sudut tadi. Yang pertama ada subbab sudut siku-siku, yang kedua subbab pengertian sudut, yang ketiga subbab mengukur dan membandingkan sudut, yang keempat melukis sudut. Kita klik yang pertama, subbab sudut siku-siku. Di sini ada mengenai sudut siku-siku. Jadi, kalian mungkin sering mengatakan pojokan permukaan meja atau pojokan buku merupakan contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benda di sekitaran biasanya berbentuk sudut yang sama. Nah, di sini ada Andi dan Riri mengatakan bahwa, "Halo teman-teman, kali ini aku akan mengajak kalian untuk bermain peran menjadi detektif. Tugas utama kita adalah menemukan sebanyak mungkin sudut yang ada di sekitaran kita. Lalu menentukan sudut yang kita temukan tersebut merupakan sudut siku-siku atau bukan. Langkahnya dengan mengambil selai kertas lalu lipat seperti pada gambar berikut ini." Setelah itu, kita membaca komik. Di sini komiknya tentang sudut di sekitar kita pada materi sebelumnya dengan sudut siku-siku. "Hai Raka," kata Dino. "Lagi apa?" Jawab Raka. "Hai Dino, aku sedang membaca buku novel." "Buku novel?" Jawab Dino. "Aku jadi teringat materi kita tadi pas di sekolah, Raka, tentang sudut pada benda." "Ya juga ya, sudut pada buku itu berbentuk sudut siku-siku, Dino. Aku jadi penasaran, selain buku ada benda apa lagi ya yang termasuk sudut?" Nah, di ruangan yang mereka berbincang tadi terdapat sudut-sudut seperti sudut siku-siku, yaitu lemari, pot bunga, jendela, bingkai foto, meja, dan kursi. Next, subbab kedua, pengertian sudut. Di sini ada video pembelajaran mengenai sudut. Bisa diklik dengan tab 2 kali. Halo, perkenalkan ini Reja. Pagi hari Reja sudah tiba di sekolah. Sesampainya di sekolah, Reja langsung masuk ke dalam kelas dan membaca buku. Tiba-tiba teman Reja yang bernama Reno berlari-lari masuk ke dalam kelas. Dan Reno terjatuh menangis karena menabrak meja. Ternyata tangannya Reno terkena ujung meja, sehingga Reno kesakitan. Lalu ibu guru datang dan bertanya apa yang terjadi kepada mereka. Kemudian Reja menjelaskan kepada ibu guru bahwa tangan Reno terkena ujung meja. Ibu guru langsung menolong Reno dan menenangkan Reno agar tidak menangis lagi. Setelah itu, ibu guru menjelaskan bahwa ujung meja itu berbentuk sudut, tepatnya sudut siku-siku, sehingga ujungnya berbentuk runcing. Reno pun bingung, apa sebenarnya sudut itu? Apakah setiap baju benda dapat dikatakan sebagai sudut? Ibu guru menjelaskan bahwa sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Setelah ibu guru menjelaskan tentang pengertian sudut, selanjutnya ibu guru menjelaskan macam-macam sudut. Yang pertama ada sudut lancip, merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua sudut siku-siku, yang merupakan sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul, merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat sudut lurus, merupakan sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Yang kelima sudut refleks, merupakan sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Yang keenam sudut penuh, merupakan sudut yang besarnya 360 derajat. Yang ketujuh, sudut 0 derajat, merupakan sudut yang dihasilkan oleh dua garis yang saling berhimpit tanpa membentuk daerah sudut. Ibu guru berkata kepada Reno dan Reja bahwa kita akan mencoba menemukan sudut siku-siku di sekitaran kelas.
dengan membuat kertas lipat sudut terlebih dahulu. Ambil sehelai kertas lalu lipatlah seperti pada gambar berikut ini, di mana setelah diambil selembar kertas kemudian lipat mendatar, lipat secara vertikal. Sudut yang terbentuk dari kegiatan melipat kertas tersebut merupakan sudut siku-siku. Setelah membuat kertas lipat sudut, ibu guru memberitahukan kepada Reza dan Reno untuk menemukan sudut-sudut yang ada di sekitaran kelas. Periksa sudut tersebut menggunakan lipatan kertas yang sudah dibuat. Oke, next ada macam-macam sudut. Oke, di sini ada brosur mengenai sudut. Macam-macam sudutnya seperti 0 derajat, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan sudut penuh. Kita bisa mengklik link di bawah ini untuk melihat macam-macam sudut. Oke, next. Adapun contoh-contoh sudut bisa kita klik juga pada link di bawah ini. Nah, dari contoh sudut tersebut, di sini ada lagu untuk mengenal sudut supaya kita itu mengingatnya. Adapun musiknya yaitu dari musik Anak Kambing Saya. Kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Mari belajar tentang sudut. Sudut itu ada 3 macam jenisnya. Satuan besar sudut adalah derajat. 90 derajat adalah siku-siku. Bila kurang sudut lancip, bila lebih sudut tumpul. Cara menghitung dengan busur derajat. Bila kurang sudut lancip, bila lebih sudut tumpul. Cara menghitung dengan busur derajat. Next, di sini ada soal macam-macam sudut. Dari kita bisa memasangkan gambar ini pada jawabannya. Kita tarik garis. Oke. Di motif batik ini merupakan jenis sudut apa ya? Ya, benar, sudut siku-siku. Oke. Subbab ketiga, mengukur dan membandingkan sudut. Oke, baik. Lanjut, di sini ada link untuk materi mengenai mengukur dan membandingkan sudut. Subbab keempat, melukis sudut. Di sini ada pembicaraan antara Nisa, Lukas, dan Linda. Oke, adapun cara untuk melukis sudutnya, kita bisa mempraktekannya dengan membaca ini terlebih dahulu. Nah, untuk tambahan materi, kita bisa mengklik ini, mengidentifikasi masalah mengenai topik sudut. Pertanyaan terakhir mengenai soal evaluasi, teman-teman bisa mengklik soal ini ataupun membaca soal evaluasinya. Setelah pembelajaran selesai, kita membacakan sebuah kesimpulannya, di mana kesimpulannya adalah sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh 2 buah garis yang bertemu di satu titik. Salah satu satuan yang digunakan untuk menyatakan besar sudut adalah derajat. Alat ukur yang digunakan disebut busur derajat. Macam-macam sudut terdiri atas sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut penuh, sudut 0 derajat, sudut refleks, dan sudut lurus. Oke, baik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.